Abu Bakar pamit yang kedua kalinya. Tetapi Nabi SAW berkata padanya, tunggulah wahai Abu Bakar, mungkin Allah menyiapkan untukmu teman. Abu Bakar pun menunggu saat semua sudah hijrah ke Madinah dan Nabi SAW sedang menunggu perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah perintah untuk hijrah untuk beliau. Quraisy pun saat melihat keadaan hijrahnya seluruh umat Islam, ya pada saat sudah habis masyarakat Mekah ya, dari kaum muslimin, maka Quraisy baru engah, kok enggak kelihatan nih umat Islam, kemana mereka? Waktu ya Quraisy melihat sudah mayoritas umat Islam sudah hijrah ke Madinah dan hanya tinggal Nabi SAW, Abu Bakar dan Ali dari kalangan laki-lakinya. Mereka sangat khawatir akan kekuatan yang disusun di Madinah nantinya, maka Abu Jahal pun segera mengumpulkan pemuka-pemuka Quraisy untuk membahas ya masalah penting ini menurut mereka dan mensyaratkan tidak boleh ada yang ikut dari suku Hashim, Abdul Manaf dan Abdul Muttalib dalam musyawarah mereka, karena ketiga suku ini adalah suku Nabi SAW. Atau siapapun yang punya hubungan dengan masyarakat Madinah nggak boleh juga ikut dalam musyawarah itu. Semua ini tujuannya agar yang akan dibicarakan dapat dirahasiakan. Quraisy berkumpul di Darun Nadwa, tiba-tiba datang seseorang kakek yang berpenampilan seperti orang yang berasal dari Najd atau utara Jazirah Arab. Jadi waktu mereka lagi ngumpul rame-rame di Darun Nadwa itu, dan ini tempat yang sudah kita jelaskan ya, tempat kumpulnya orang Quraisy mengadakan acara dan segalanya lah ya. Maka pada saat itu ada satu orang kakek-kakek datang mengaku dari wilayah Najd, ini utara Jazirah Arab, gitu kan? Nabi SAW memperkenalkan siapa orang itu. Kata Nabi, itulah syaitan yang menjelma agar membantu mereka. Jadi syaitan ini menjelma jadi manusia, jadi kakek-kakek, kemudian bergabung dengan orang-orang Quraisy. Tujuannya memberikan pendapat untuk memerangi Nabi SAW, untuk membunuh Nabi SAW. Ada pelajaran penting di sini, saudaraku. Yang pertama adalah ternyata syaitan itu sangat lemah. Kalau syaitan itu kuat, dia nggak butuh. Ini yang menjelma dalam hadis ini, ulama hadis mengatakan adalah iblis sendiri. Dan pada saat dia menjelma jadi manusia, jadi kakek dari Najd, gitu kan? Jadi dari wilayah Najd tadi, itu untuk memberikan saran kepada orang-orang Quraisy. Kalau memang dia kuat, dia tidak butuh itu. Tapi dia menjelma jadi manusia, kemudian datang dan memberikan ide saya begini, supaya dapat ide orang-orang Quraisy bisa menjalankan ide-ide yang terbaik membunuh Nabi SAW. Ini berarti menandakan lemah. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya syaitan itu sangat lemah. Kalau syaitan itu kuat Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada di antara Anda yang bisa minum air, tidak ada yang bisa makan, tidak ada yang bisa tidur, gitu kan? Karena akan menjadi budaknya mereka. Padahal mereka sangat lemah. Makanya salah satu senjata syaitan menguasai manusia adalah menakut-nakuti manusia, membesar-besarkan permasalahan, yang gitu. Coba saya tanya, Bapak Ibu sekarang di gambaran benak Anda, jujur jawab ya, syaitan itu besar atau kecil? Benar. Baru pertama kali pengajian saya di sini yang bilang syaitan kecil. Yang lainnya besar Ustaz, tinggi, hitam, kuat, gitu kan? Yang mana ini, kecil atau besar? Oh, kalau kecil saya nggak usah jelasin. Jadi memang yang benar, syaitan itu kecil. Syaitan itu kecil dan lemah. Jangan bayangkan syaitan itu tinggi besar dan bisa memburu manusia, tidak. Syaitan itu bisa mati hanya dengan ya, air panas yang Anda lempar di tempat kosong, atau Anda melempar sebuah biji buahan tanpa membaca isti'adzah, bisa saja kena dia dan bisa mati. Makanya pada saat dia masuk ke badan manusia, kemudian ditekankan dengan ayat saja, sudah kesakitan, bisa mati, terbakar malah. Makanya manusia menjadi khalifah. Kita sebenarnya pemimpin di muka bumi, termasuk terhadap jin-jin itu, itu. Makanya kalangan Nabi diutus dari mana? Manusia atau jin? Dari manusia. Dan jinnya beriman pada Nabi itu, kan gitu. Karena mereka memang yang tunduk, dia manusia menjadi khalifah. Mereka di bawah naungan kita, sebenarnya di bawah naungan manusia. Makanya mereka selalu menakut-nakuti manusia, itu senjatanya. Jadi ini sangat lemah, gitu kan? Ini sangat lemah. Dan mereka pun, setan pun mengatur strategi dengan otak yang diberikan oleh Allah SWT untuk menyesatkan manusia. Jadi ada upaya-upaya mereka.
Ini kita apain nih, kita apain nih, gitu kan? Ada orang yang mau ke masjid, majelis taklim kayak begini. Syaitan berpikir tadi dia di rumah bapak ibu, ini diapain nih orang supaya nggak ke majelis taklim nih? Oh nanti ustadznya terlambat. Oh nanti begini, oh nanti aja belum, oh hujan, ya. Ini apa saja diusahakan sama dia supaya tidak melanggar. Tapi kalau bapak ibu langsung jalan saja, dia bisa buat apa? Nggak bisa buat apa-apa. Itu lemahnya. Dan syaitan sangat mudah untuk ditolak, ya kan ini? Tolak aja ajakannya. Oh berzina tuh gini-gini bagus. Enggak, saya nggak mau. Syaitan rajim. Sudah selesai. Mudah sekali kan? Ini. Makanya ini sekaligus kita tekankan bahwa syaitan sangat lemah. Nah, di antara pelajaran yang kita bisa ambil bagaimana iblis menjelma menjadi kakek-kakek gitu kan. Dari Najd untuk bergabung dengan Quraisy. Perhatikan baik-baik. Abul Bukhturi, salah satu tokoh Quraisy waktu itu berkata, bagaimana bila kita mengurung Muhammad dalam Mekah? Pendapat pertama dari orang Quraisy, kita kurung aja Muhammad di Mekah. Gak boleh dia keluar. Lalu Abu Jahal, pimpinan ya orang-orang kafir Quraisy ini, dan si iblis tadi, kakek dari Najd itu, menolak dan berkata, itu kurang tepat. Bila Muhammad ditahan di Mekah, maka sahabat-sahabatnya akan menyerang untuk membebaskannya. Jadi iblis sendiri ini masih berpikir. Jadi bukan langsung spontan dia bisa kalahkan manusia, tidak. Kalau kita terus ikutin rayuannya baru. Makanya kan saya pernah jelasin, kalau masih ingat ya, ada hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya nanti pada saat neraka, orang semua masuk neraka, penghuni neraka, naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari situ. Dan penghuni surga sudah masuk surga, nanti ada tiang keluar dari tengah-tengah neraka. Lalu iblis di situ berkhutbah, gitu kan? Bicara untuk penghuni neraka, jangan pernah hadir di sini ya. Di situ maksud saya, bukan di kelas kita. Iblis bilang apa? Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian janji-janji yang benar, dan saya juga mengiming-imingkan kalian, tapi saya memungkirinya. Saya pun takut kepada Allah, ya, dan saya tidak bisa tolong kalian, tolong diri kalian sendiri. Saya cuma bisik-bisikin kalian, kata iblis gitu. Kalian aja ngikutin saya, salah sendiri, gitu kan? Ini Allah sudah bongkar dalam ayat Al-Quran, gitu kan? Dia bilang, da'utukum fastajabtum li. Saya cuma bisikin, saya cuma rayu-rayu, kalian ngikutin. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Lihat kurang ajarnya iblis tuh. Gitu kan? Hari kiamat di neraka baru bicara gitu. Orang sudah masuk neraka gitu kan. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kalian tidak bisa tolong saya tidak bisa tolong kalian. Gitu kan. Jadi dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kalau ikutin, untuk apa ikutin iblis? Semua yang disuruh tidak baik kok. Gitu kan. Lalu yang terjadi, salah seorang lagi berkata yang hadir, bagaimana bila kita asingkan Muhammad di luar Jazirah Arab? Keluarin aja dia. Bawa, dijaga oleh pengawal pasukan, lalu dilempar jauh di luar Jazirah Arab. Pendapat ini ditolak juga oleh Abu Jahal dan Syaitan. Dan nanti Anda lihat ya, ternyata ada manusia yang bisa mengalahkan idenya Syaitan. Jadi ada manusia subhanallah, memang dia bekerja sama dengan Syaitan tanpa dia sadari. Syaitan bisikin begini, dia bilang enggak, ini lebih baik. Jadi dialog sama akal pikirannya, tapi Syaitan yang bisikin gitu kan. Bahkan dia bisa memberikan ide yang lebih hebat dari Syaitan, Syaitan iyakan. Itu yang terjadi pada Abu Jahal nanti. Lalu Abu Jahal nolak, si kakek tadi Syaitan juga nolak. Jangan, kalau dia di luar dari Jazirah Arab, apa yang mereka bilang? Bila hanya dikeluarkan, maka Muhammad masih bisa pergi ke Madinah. Abu Jahal lalu berkata begini, perhatikan, ini berarti ada manusia yang mengalahkan idenya Syaitan, dan Syaitan menunggangi ide-ide dia. Abu Jahal bilang, aku punya pendapat, kita ambil dari setiap suku anak muda yang kuat. Setiap suku di Arab yang ada di Mekah ini, satu suku, satu orang. Kita ambil anak muda yang sangat kuat, terkenal, punya kemahiran dalam bela diri. Lalu masing-masing pegang pedang yang tajam, dan serentak menghantamkan ke Muhammad, membunuhnya. Agar darahnya tersebar ke seluruh suku, sehingga suku Muhammad tidak bisa memerangi mereka. Karena suku Nabi Muhammad SAW ada 3 di Mekah. Suku di Mekah waktu itu puluhan. Kalau yang banyak puluhan ini semuanya membunuh Muhammad dan terlibat, maka 3 suku nggak bisa perangin mereka semua. Perhatikan baik-baik. Saat mendengarkan pendapat Abu Jahal, Syaitan berkata, iblis berkata, dengan senang, inilah pendapat. Ini pendapat yang baik. Abu Jahal mengalahkan iblis. Luar biasa gitu. Jadi iblis pun mengatakan, nah ini yang benar, bunuh sekarang. Gitu kan.
Saya bilang renungilah bagaimana Abu Jahal memiliki pendapat yang syaitan pun tidak memilikinya.